Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja penonton yang cerdas, penonton yang cendekiawan akan mampu melihat keindahan dimanapun, termasuk di Golkar. Salah satu keindahan yang ada, Golkar itu melahirkan 3 nama kontestan yang waktu itu berkontestasi di zaman Akbar Tanjung untuk satu sama lain bersaing menjadi calon presiden dari rumah Golkar, dari partai Golkar. Jadi waktu itu Bang Akbar Tanjung membuka seluas-luasnya kepada siapapun untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui partai Golkar. Dibuatlah satu forum besar. Salah satu calon presiden yang kita masih ingat adalah Nurholis Majid, adalah Akbar Tanjung sendiri, adalah Wiranto, adalah Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto gagal, lalu kemudian dengan teman-temannya membentuklah Partai Gerindra. Jadi semua orang tahu, banyak orang tahu kalau Mas Prabowo itu adalah dalam tanda petik anak Golkar. Kemudian Wiranto juga akhirnya membentuk partai namanya Hanura. Kemudian Surya Paloh sendiri membentuk partai namanya Nasdem. Hari ini yang menarik, masing-masing calon presidennya beda. Disinilah saya ingin mengatakan bahwa ada keindahan di dalam partai Golkar. Prabowo nyalon sendiri, Mas Nasdem nyalonin orang lain, bukan yang hari-hari ada di Nasdem, yakni Mas Anies. Kemudian Mas Wiranto sekarang entah di mana. Nah, yang menarik masih dari Golkar sendiri ada namanya anak muda Andi Sinulinga. Kemudian ada tokoh tua namanya Yusuf Kala, mantan wakil presiden 2 kali. Yang pertama dengan SBY, yang kedua dengan Jokowi. Nah, Mas Andi Sinulinga dengan Mas Jokowi itu mendukung Mas Anies. Prabowo berdiri sendiri, Nasdem ke Mas Anies bersama JK, bersama Andi Sinulinga, Mas Wiranto entah kemana. Golkar sendiri hari ini dipimpin oleh Airlangga. Saya agak pesimis dia menjadi calon presiden karena popularitasnya, karena elektabilitasnya berbagai survei tidak terlalu menonjol atau belum menyamai sedikitnya apakah itu Ganjar, apakah itu Anies. Kemudian nasibnya jangan-jangan sama seperti pendahulunya, Mas Abu Rizal Bakri, dari partai besar tapi gagal menjadi calon presiden. Tapi bagaimanapun saya ingin katakan dari kacamata positif, bagaimanapun ada keindahan di tubuh partai Golkar, partai yang terbuka. Siapapun boleh masuk ke situ, bukan partai pemilik seseorang. Saya katakan partai pemilik itu, ya teman-teman pasti tahu lah apakah Nasdem itu partai terbuka atau pemilik seseorang. Silahkan teman-teman buka apakah PDIP itu pemilik seseorang atau pemilik kepemilikannya terbuka seperti terbukanya Golkar. Kemudian juga Demokrat begitu. Nah, yang jelas nasib Mas Airlangga sekali lagi dengan nasib Abu Rizal Bakri bisa jadi sama. Itulah sekelumit tentang Cupras Capres dan Purtai partai. Ada partai terbuka. Demikian juga dengan PKS, sampai hari ini belum ada calon yang dikatakan berhasil layak menjadi presiden dari PKS begitu, yang mengatakan dirinya partai partai kader begitu ya. Saya kira P3 dan PAN mudah-mudahan ke depan ada yang lain yang mampu berbicara tentang sekelumit tentang partai P3 dan PAN, termasuk juga saya kira PBB. Dan ya kalau partai Umat dan partai Gelora, saya kira biarkan dia bercerita sendiri begitu ya. Itu saya kira sekali lagi kita masih butuh beristighfar, kita masih butuh latihan bahkan beristighfar. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim
innahu kana ghafara. Sekali lagi, mari kita terus melihat perkembangan di tubuh partai-partai, baik yang terbuka, tadi saya katakan seperti Golkar, kepemilikannya adalah milik bersama. Oleh karena itu wajar kalau ada yang mendukung Partai Gerindra, bahkan mendirikan Partai Gerindra, yang mendukung Nasdem, kemudian yang mendukung ya mungkin masih ada yang mendukung Wiranto begitu, dan ada anak-anak muda yang secara terbuka, Mas Andi Sinulinga, sampai tokoh orang tua yakni Yusuf Kala yang mendukung Mas Anies. Oh ya, tadi saya ingin cerita bahwa Partai Golkar itu ada keterlibatan tokoh-tokoh tua ya, dari mulai Soekarno, Jenderal Abdul Haris Nasution, itu para pendiri Golkar, kemudian teman-teman Muhammadiyah, para guru begitu ya. Jadi partai yang sudah digodok sejak zaman Soekarno dan memang melejit di tangan Pak Harto dan kawan-kawan. Terima kasih.